Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di grup WhatsApp yang akan dijawab langsung oleh Ustadz Ridwan. Pertanyaan pertama mungkin dibacakan oleh Kiki. Ya, Ustadz izin bertanya. Yang pertama dari Ridho Ramadan. Ustadz, kalau pas puasa lihat gebetan terus deg-degan, itu ngebatalin puasanya nggak? Soalnya kan hausnya beda. Gimana Pak Ustadz? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Jadi pertanyaannya, kalau kita ngelihat gebetan terus hati kita deg-degan, apakah puasanya batal gitu ya? Karena haus ingin dekat sama dia. Enggak, Bang. Jadi kan makna haus di sini berbentuk makanan dan minuman. Berbentuk minuman. Kalau itu puasanya nggak batal, cuman kalau bentuk deg-degannya itu membuat dia apa? Mengarahkan dia kepada perbuatan-perbuatan kayak mengarah kepada maksiat gitu kan. Entah itu syahwatnya naik, itu puasanya nggak batal, cuman pahala puasanya berkurang gitu. Ibarat puasanya udah 100%, ngelihat gebetan terus hatinya deg-degan kurang 10%. Jadi puasanya 90% pahalanya gitu Bang kira-kira. Jadi tidak membatalkan. Tidak membatalkan Bang. Iya, mengurangi. Kecuali pas dia lihat deg-degan terus diajak ketemuan terus mereka pelukan sampai itu berbuat senonoh, itu bisa batal. Gitu Bang. Tapi kalau cuma ngelihat sebatas di handphone nggak sampai batal. Itu kira-kira Bang. Ada lagi Bang pertanyaan? Mungkin pertanyaan kedua dibacakan oleh Elang. Ya, yang pertanyaan kedua, pertanyaan dari Aziz Nail. Ustadz, teman saya ngajakin bukber tiap hari, tapi nggak pernah transfer patungan. Itu termasuk godaan Ramadan atau ujian keimanan? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, jadi dia ngajak bukber terus, tapi nggak pernah patungan. Jadi dia cuma modal ngajak aja, tapi nggak pernah korban gitu ya. Jadi memang ada tipe-tipe kawan itu Bang. Kalau giliran bayar dia pura-pura sakit perut. Aduh saya mau ke kamar mandi katanya, karena dia nggak bawa uang. Nah ini sebenarnya kawan kayak gini, sebenarnya kita kerjain balik. Nanti besok kita ajak lagi, kita yang ke kamar mandi, biar dia yang bayarin. Jadi ini masalah godaan setan atau godaan iman katanya. Gini Bang, ada memang kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, godaan itu ada dua, ada dari jin, ada dari manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau di bulan Ramadan memang jin setan itu diikat. Berarti ini bukan dari jin, berarti dari manusia. Bukan berarti tidak digoda oleh jin ya, karena dia sendiri itu kelakuannya udah kayak jin, kayak setan. Jadi nggak digoda lagi sama setan. Jadi gimana caranya kita supaya menemukan titik tengahnya? Ya kalau dia ngajak, ya kita tanya baik-baik. Kamu punya uang nggak gitu? Terus terang aja. Jangan tiap bukber kita yang bayarin, kan nanti tekor nanti bandar kita. Kita jadi bandar terus, hari raya nggak ada uang. Itu Bang kira-kira. Baik Ustadz, pertanyaan ketiga Ustadz dari Diki Natapura. Pak Ustadz, kalau mimpi makan ayam geprek pas tidur siang itu masuknya batal atau enggak karena real banget rasanya? Iya kemarin kan sudah ditanyakan Bang ya, orang mimpi makan gitu. Yang namanya mimpi itu berarti kan dia dalam keadaan tidur. Orang tidur tidak sadar. Jadi orang bahkan dalam keadaan sadar pun kalau dia makan nih tapi nggak sengaja lupa, itu nggak batal. Apalagi dalam mimpi, dalam sadar aja dia nggak batal kalau nggak sengaja kan. Apalagi sudah mimpi tidak sengaja dan dia mengatakan kerasa. Iya, walaupun dia kerasa tiba-tiba ngiler dia kan gitu, ya nggak batal. Kecuali dia
habis mimpi bangun dia ngambil piring dia makan, itu baru batal. Itu bang kira-kira. Dengan sadar. Kalau masih mimpi nggak batal. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Fikri. Ustadz, kalau tiap azan maghrib saya udah standby di depan meja makan, itu termasuk orang yang cinta ibadah kan? Soalnya niatnya nunggu azan, bukan makan. Iya, ini termasuk sunnah kata Nabi gini. Sunnahnya sahur itu diakhirkan. Jadi sunnahnya kalau kita sahur tuh 5 menit lagi sebelum azan kita situ makan, itu lebih sunnah. Jadi lebih dekat dengan azan, itu lebih sunnah kalau sahur ya. Tapi kalau bicara buka itu disegerakan. Kalau sahur tadi diakhirkan, kalau buka disegerakan. Jadi kalau kita misalnya nih udah 15 menit lagi mau azan maghrib, kita taruh makanan depan kita, terus kita misalnya bisa baca misalnya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar, kita zikir, baca salawat, niat kita nunggu buka, itu afdal kata Nabi, karena doanya orang puasa itu mustajab. Jadi kalau kita puasa, kita berdoa sebelum berbuka itu apa yang kita minta insyaallah akan dikabulkan. Itu bang kira-kira. Jadi malah lebih dapat pahala. Itu bang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ansar Panji Purnomo. Ustadz, waktu ngabuburit saya nonton drama Korea, itu termasuk ibadah nunggu maghrib atau distraction duniawi? Itu aja sih Pak Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Jadi begini bang ya, puasa itu ada namanya membatalkan puasa, ada juga yang membatalkan pahala puasa. Jadi kita di samping tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim, itu memang yang jelaslah membatalkan. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Seperti melihat hal-hal yang haram, gambar-gambar yang haram, buka aurat, kayak adegan maksiat gitu kan, pelukan padahal belum muhrim, belum mahram. Itu puasanya nggak batal, tapi mengurangi pahala puasa. Sama kayak mendengar musik-musik, sama. Misalnya berkata-kata gibah, berucap kotor, anjir lu misalnya gitu kan. Nah, itu kata-kata kotor mengurangi pahala puasa kita. Kayak misalnya lagi melangkah ke tempat-tempat yang haram, menyentuh barang-barang yang haram. Ketika kita puasa itu puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya berkurang gitu bang. Jadi afdalnya kita hindari. Jadi kita maksimalkan di bulan puasa ini, kita usahakan tontonan kita yang baik-baik lah, yang islami gitu. 1 bulan ini aja masa kita nggak sanggup, nanti keluar dari bulan ulangi lagi kesalahannya. Tapi insya Allah kalau orang tuh menjaga di bulan Ramadan, nanti 11 bulan berikutnya dia akan terjaga kalau dilatih. Itu bang kira-kira. Baik Ustaz. Pertanyaan dari Eka Putra Ustaz. Pak Ustaz, bener gak sih kalau ngajak orang lain buka puasa pahalanya dapat, kalau ngajakin tiap hari dapat cashback juga nggak? Kalau orang itu ngajakin puasa, apakah kita dapat pahala puasanya juga gitu? Yang ada hadisnya gini bang, siapa orang yang memberikan makanan untuk orang yang mau berbuka puasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kalau kita ngajak orang puasa tapi kita nggak puasa, ya kita nggak dapat pahala puasa. Jadi hadisnya itu yang ada memberi makanan untuk orang yang mau berbuka puasa. Dan kalau kita ajak orang puasa, itu namanya ada hukum timbal balik. Jadi kita ngajak orang tuh mengharapkan upah kan, dan nanti di hari raya pengen minta THR karena saya udah ngajak kamu puasa. Nggak ada hukum Islam begitu bang. Jadi kalau kita mau ngajak orang ya ikhlas, an-niyah, supaya diterima oleh Allah. Terkait dengan dia ngasih kita hadiah bentuk terima kasih, itu urusan belakang. Jadi kita ngajak tuh bukan untuk diberi, tapi kita niat memang ikhlas karena Allah gitu bang.
Selanjutnya pertanyaan dari Vina Puspita. Ustadz, katanya bulan Ramadan setan diikat. Tapi kenapa masih ada aja teman-teman saya yang bermaksiat? Iya gini bang. Jadi ada memang dua aneka ragam maksiat tuh. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, maksiat itu ada memang datangnya itu dari nafsu, syahwat. Jadi ada orang berbuat maksiat itu memang karena dia tidak mampu melawan hawa nafsu syahwatnya. Dia kalah, di posisi itu dia kalah, nafsunya menang. Tapi ada maksiat kategori yang kedua, karena dia sudah menjadi kebiasaan berbuat maksiat itu. Jadi bagi dia itu bukan dosa lagi, bukan kesalahan lagi. Nah kalau yang pertama tadi itu masih diharapkan ampunan oleh Allah. Tapi kalau dia bermaksiat karena sudah menjadi kebiasaan dan menganggap remeh Allah itu maha pengampun, dan terus dia mengandalkan maha pengampunnya Allah, dia terus berbuat maksiat, nah itu yang susah untuk diampuni oleh Allah. Jadi tadi pertanyaannya apakah? Kan bulan Ramadan itu setan Iya. tapi kenapa pas bulan Ramadan masih ada aja yang teman bermaksiat? Nah itu dia bang, karena iya udah menjadi kebiasaan, udah mendarah daging, jadi susah dilepaskan. Nah bagaimana solusinya? Yaitu tadi kita biasakan untuk melihat hal-hal yang baik. Ya minimal nonton bola kan nggak ada di situ sisi maksiatnya. Nonton bola, nonton Smackdown, di mana itunya? Ya lebih baik itu daripada nonton film-film yang buka aurat. Banyaklah kayak nonton Upin Ipin, itu lebih baik. Itu bang kira-kira. Pertanyaan selanjutnya dari Fadila Alpi, Pak Ustadz. Ustadz, pas terawih saya ngantuk berat, terus gerakan saya telat 2 detik dari imam. Itu pahala buffering apa atau pending, Pak Ustadz? Jadi kalau masalah fikih solat berjamaah ni, kalau makmum telat satu rukun, satu gerakan, misalnya nih imam meruku, dia masih berdiri nih gini, masih ini sedekap. Pas imam iktidal bangkit, dia baru ruku, itu namanya telat satu rukun, itu masih makruh. Solatnya tidak batal, tapi pahala solat berjamaahnya batal. Tapi kalau udah 2 rukun, 2 gerakan, imam sudah sujud, dia baru ruku, artinya kan 2 gerakan tuh, ruku sama iktidal dia tinggalkan, imamnya sudah sujud, itu baru solat berjamaahnya batal, harus diganti lagi, dia solat lagi. Itu bang kira-kira. Jadi kalau ngantuk ya sebaiknya ambil air wudhu biar nggak ngantuk gitu, biar sholatnya fresh. Itu bang kira-kira. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz dari Abdullah Azam. Pertanyaannya, Ustaz, kalau habis tarawih kita langsung tidur sampai sahur, itu termasuk iktikaf di kasur atau tidak? Ya namanya iktikaf itu bang, syaratnya kan banyak sekali, ada sekitar 12 kalau dalam fikih itu. Ya yang paling utama itu namanya iktikaf ya mesti di masjid. Kalau di atas rumah itu bukan iktikaf namanya, itu namanya apa? Tidur ngolor ya namanya. Molor. Itu bukan iktikaf. Jadi gini bang, banyak orang salah kaprah. Jadi dia mengandalkan satu hadis karena dia sering dengar gini, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa ibadah. Bukan gitu cara memahaminya bang. Cara memahami hadis itu begini, orang karena saking kecapeannya ibadah, misalnya dia baca Quran, kecapean udah baca berapa juz gitu, 3 juz dia capek, kemudian ketiduran. Nah tidurnya itu ibadah karena dia sudah ibadah duluan, saking capeknya ibadah dia tidur, maka tidurnya itu ibadah gitu. Bukan tidur dulu belum ngapa-ngapain terus itu dihukum ibadah, enggak begitu bang. Jadi salah kaprah di sini banyak. Makanya kita memahami itu setiap hadis itu harus lurus. Itu bang kira-kira. Jadi dia tidurnya itu malahan puasanya itu jadi makruh, enggak sampai batal. Kalau dia tidur sampai sahur, dari sahur sampai maghrib makruh. Puasanya tetap sah, kewajibannya gugur, cuman pahalanya kosong. Ya gitu bang kira-kira. Baik, terima kasih kepada para penanya
yang sudah bertanya, dan semoga tercurahkan pertanyaannya, semoga bisa membantu menjawab keresahan-keresahan yang sudah ditanyakan oleh penanya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan quotes dari Ustadz Ridwan. Sebelum kepada Ustadz Ridwan, dipersilakan Ustadz. Oke, kata-kata untuk hari ini, jika ada orang yang mau mengutang kepada kita, tapi dia masih punya hutang puasa, jangan kita ngasih hutang. Karena hutang kepada Allah saja dia tidak bayar, apalagi hutang kepada manusia. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.